Salah satu kerajinan anyaman yang masih digunakan oleh masyarakat Serdang Bedagai Sumatera Utara adalah tikar purun. Tikar yang sudah ada pada masa kolonial ini ternyata masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, di desa Cinta Air, banyak sekali masyarakat setempat masih menganyam tikar purun, pemirsa. Nah, ingin tahu bagaimana proses pembuatan tikar purun ini? Berikut ini liputannya. Salah satu tanaman yang tumbuh liar di dekat air atau rawa gambut adalah purun. Tanaman ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kerajinan tangan oleh kelompok perempuan di berbagai wilayah gambut di Indonesia. Salah satunya Desa Cinta Air, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Rosnina Nasution, perempuan berdarah Mandailing ini, mendedikasikan dirinya sebagai pengrajin purun. Berawal ketika adanya posyandu holistik integratif di kawasan Kabupaten Serdang Bedagai, di mana waktu itu Rosnina mendapat amanah dari pihak kabupaten untuk mengurus sumber daya alam dan sumber daya manusia di Serdang Bedagai. Pertama mengenal anyaman purun, Rosnina sedikit mengalami kesulitan karena tidak memiliki minat khusus dalam seni rupa. Namun, dengan semangat dan ketekunan, ia mencoba membuat benda bermanfaat berbahan purun menjadi produk rumahan yang memiliki nilai ekonomis dan dapat bersaing dengan olahan pabrik. Itu ide saya timbul ketika ada posyandu holistik integratif ya. Kita itu disuruh sama kabupaten membangun sumber daya alam. Setelah itu membina sumber daya manusia. Jadi disitulah saya berpikir buat krap-krap dari purun seperti tas, dompet, macam-macam bakul gitu kan. Selain tikar, disitulah saya mulai mengembangkan. Jadi selama ini kan tikar-tikar saja yang dibuat. Nah, pemasarannya kurang karena kita bersaing dengan pabrik-pabrik. Setelah itu saya berpikir, bagaimana supaya kita kembangkan seperti ini. Jadi rupanya kabupaten, dinas semua mendukung, termasuk pemerintah lah yang mendukung. Jadi saya sempat juga dibina keluar kota, mengasah ilmu yang bermacam-macam. Proses pembuatan kerajinan purun diawali dengan mengambil purun di rawa dekat rumahnya. Kegiatan ini biasa dilakukan oleh sang suami. Kemudian purun dijemur hingga kering, lalu dipotong bagian pangkal dan ujungnya hingga bersih. Selanjutnya, purun digiling menggunakan mesin penggiling, di mana proses penggilingan dengan mesin baru saja diterapkan di desa ini. Awalnya, para pengrajin menggunakan bambu atau kayu untuk meratakan purun. Setelah itu, barulah purun bisa dibentuk atau dianyam. Dulunya, purun hanya diolah menjadi tikar yang biasa digunakan masyarakat lokal. Namun sekarang, para perempuan di desa ini membuat beragam kerajinan tangan yang mengikuti perkembangan zaman, seperti tas, keranjang belanja, vas bunga, topi, dan lain sebagainya. Motif dan warnanya juga bervariasi. Hal ini dilakukan agar kerajinan purun tetap lestari dan diminati. Untuk menunjang ketersediaan SDM dan minat generasi muda dalam kerajinan anyaman purun, Rosnina dibantu pemerintah setempat memberi pelatihan kepada generasi muda dan kaum ibu untuk menambah penghasilan yang mayoritasnya adalah seorang pelajar dan petani. Mayoritasnya kan petani ya kan Bu, tapi musiman ketika waktu habis petani itu pas sunyi nggak ada kerjaan, disitulah saya mengajak para ibu-ibu untuk belajar dibantu juga sama kepala desa. Disitu saya punya ide, haruslah kita bina sumber daya manusia di desa ini untuk menambah perekonomian keluarga kan. Mana-mana yang dimana sumber daya manusianya itu kan ada yang pengangguran, itu saya bina dengan mengajar lah, siapa yang ingin belajar silahkan datang ke rumah.
juga saya dipanggil-panggil untuk mengajar. Ya, alhamdulillah terbantulah ekonomi melalui krep-krep yang saya ciptakan ini. Suci Ramadhani, perempuan berusia 21 tahun ini, salah satu wanita muda yang ikut terjun dalam melestarikan anyaman purun. Ia mengatakan bahwa kerajinan purun memiliki keunikan dan tingkat kesulitan tersendiri. Untuk tingkat kesulitan itu berbagai macam ya Mbak. Jadi misalnya contoh nih, ketika membuat topi, kita harus benar-benar betul-betul belajar lah, karena kan untuk membentuk pola topi itu tersendiri ada cara khususnya. Setiap untuk pembuatan topi berbeda, untuk membuat tas juga berbeda. Jadi tingkat kesulitannya itu tergantung produknya masing-masing. Karena sifatnya yang tahan air, membuat kerajinan purun mampu bertahan hingga 5 tahun dan bisa digunakan berulang kali. Selain itu, produk ramah lingkungan ini dapat mengurangi penggunaan plastik dan polusi udara. Maka tak heran jika lama pengerjaan purun memakan waktu 2 hingga 4 hari dan harganya mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah tergantung ukuran dan motif yang diinginkan. Agar kerajinan purun ini makin berkembang, diperlukan dukungan pemerintah untuk mengembangkan pasar kerajinan lokal berbahan purun. Wah, ternyata susah ya Bu ya. Dan pemirsa, ternyata untuk membuat purun menjadi salah satu produk yang bisa bernilai ekonomis itu sangat susah. Butuh teknik dan juga trik yang harus dikuasai. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk mengunjungi Desa Cinta Air ini dan melihat langsung proses pembuatan purun, langsung saja datang ke Satuan Berdagai ya. Saya Faradisa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut bisa kunjungi website kami di medan.top. Sampai jumpa.